Sebelumnya, Wang Ling menghabisi Zanbai dengan kekuatan penuh dari gulungan siklus reinkarnasi hidup dan mati. Setelah itu, Lim Wan menatap Wang Ling dipenuhi dengan air mata kegembiraan. Tepat ketika dia akan berbicara, dia mulai batuk dengan keras dan jatuh. Wang Ling dengan cepat tiba di samping Lim Wan dan memeluknya. Dia dengan cepat menekan beberapa titik di tubuhnya. Ekspresi Wang Ling gelap saat berteriak, "Liu Fei Songqing, tutup sakte ini. Tidak ada yang diizinkan untuk pergi sebelum aku pergi." Wang Ling dengan cepat terbang menuju halaman timur dengan Lim Wan di tangannya. Liu Fei dan Songqing dengan cepat merespon dan menutupi sakte langit awan dengan formasi persembunyian. Di dalam loteng, ekspresi Wang Ling sangat serius duduk di depan Lim Wan. Wajahnya sangat pucat, tubuhnya sangat lemah, dan dia dikelilingi oleh aura kematian. Wang Ling mengeluarkan beberapa batu roh berkualitas tinggi dan menempatkannya di sekelilingnya. Kemudian dia mulai mengirim energi spiritual ke Lim Wan. Waktu berlalu dengan cepat dan 3 hari kemudian, Wang Ling masih cemberut. Dia telah menyalurkan energi spiritual ke Lim Wan tanpa henti selama 3 hari. Pada titik tertentu, Lim Wan mulai mendapatkan kembali warna di wajahnya dan membuka matanya. Ketika Lim Wan membuka matanya, dia melihat Wang Ling di depannya dan menunjukkan senyum bahagia. Wang Ling tersenyum sembari berkata, "Itu bukan masalah, aku hanya mengirimkan energi spiritual ke tubuhmu. Begitu tubuhmu lebih baik, aku akan membantumu mencapai tahap jiwa yang baru lahir." Senyum Lim Wan dipenuhi kebahagiaan mendengar ini dan bertanya, "Apakah kamu masih akan pergi?" "Aku tidak akan pergi kemanapun untuk saat ini," ucap Wang Ling dengan sungguh-sungguh, dan meyakinkan Lim Wan dan menyuruhnya beristirahat. Lim Wan perlahan tertidur sambil bersandar di bahu Wang Ling dengan senyum bahagia. Setelah itu Wang Ling dengan lembut membawa Lim Wan ke tempat tidurnya, menutupinya dengan selimut dan berjalan keluar dari loteng. Ketika dia berada di luar, ekspresinya segera menjadi gelap. Ada total 7 orang menunggu di luar. Selain dari 2 tetua di tahap akhir jiwa yang baru lahir, Liu Fei Songqing, Ouyang Zi, dan 2 tetua lainnya. Ekspresi mereka bertujuh sangat tertekan dan ketakutan saat berhadapan dengan Wang Ling. "Mengapa tubuh Wang seperti ini? Ketika aku pergi 100 tahun yang lalu, dia masih baik-baik saja." Seorang tetua bernama Liu Fei berkata bahwa Lim Wan telah 3 kali gagal menerobos tahap jiwa yang baru lahir, mengakibatkan tubuhnya semakin lemah, terutama sejak percobaan terakhir 30 tahun yang lalu ketika dia hampir mati. Jika Lim Wan tidak meminum banyak pil obat untuk memperpanjang umurnya dan dengan kultivasinya di tingkat formasi inti, dia seharusnya sudah mati. Mendengar ini, Wang Ling akhirnya mengerti kenapa dia menemukan aura kematian di tubuhnya. Wang Ling menyuruh para tetua pergi, memerintahkan mereka agar tidak ada rumor tentang Zheng Niu. Para tetua langsung mengerti, jika keberadaan Wang Ling bocor, Red Butterfly pasti akan datang dan terjadi bencana besar. Segera mereka mengumpulkan semua murid dan memberi perintah agar menghapus ingatan murid yang berperingkat rendah, dan selebihnya disuruh tutup mulut jika tidak terima konsekuensinya. Saat ini Wang Ling duduk di sebelah tempat tidur Lim Wan dan berkata, "Aku hanya perlu membantumu mencapai tahap jiwa yang baru lahir untuk memperpanjang umurmu." Dalam sekejap mata, 1 bulan berlalu. Karena banyak sakte di negara Chu yang hancur, sakte langit awan dapat dengan mudah memperluas pengaruhnya dan meningkatkan kejayaan. Setelah Lim Wan membaik, Wang Ling membawanya pergi meninggalkan sakte. Liu Fei dan Tian Yan mengikuti dari belakang agar bisa mencapai tahap formasi jiwa. Wang Ling dan Lim Wan melintasi banyak wilayah di negara Chu. Mereka berbicara dan tertawa satu sama lain di sepanjang jalan.
Limuan merasakan kebahagiaan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya dan sangat puas. Pada akhirnya, mereka berhenti di sebuah pegunungan yang memiliki energi yin. Wang Li mengeluarkan pagoda surgawi dan membesar. Dengan suara keras mendarat di lembah, dan kemudian cincin cahaya yang merupakan domain Zhao Yi meluas di daerah ini. Lu Fei dan Tian Yan terkejut saat disapu oleh domain tersebut. Jiwa lahiriah mereka berdua menerima tekanan seperti akan runtuh. Namun setelah Wang Li melambaikan tangannya, tekanan itu menghilang. Limuan bertanya apakah ini. Wang Li berkata, di dalam menara adalah mayat wanita. Dia adalah istri dari seorang senior yang memintaku untuk menjaganya sebelum kematiannya. Kemudian Wang Li menceritakan kisah Zhao Yi dan Ting Er sampai kematian memisahkan mereka berdua. Sebagai seorang gadis emosional, Limuan benar-benar tersentuh mendengar cerita ini. Setelah mendengar cerita, Wang Li memutuskan untuk mulai membangun rumah batu di dekat pagoda. Limuan dengan senang hati membantunya. Beberapa waktu kemudian, Limuan mengusap keringat di dahinya, meletakkan potongan batu terakhir dan berkata, "Mulai hari ini dan seterusnya, ini adalah rumah baru kami." Wang Li melihat kelelahan di wajahnya, hatinya terasa sakit karena suatu alasan. Dengan kekuatannya tidak perlu baginya untuk membantu, tetapi dia bersikeras untuk membantu. Wang Li bisa melihat bahwa Limuan sangat bahagia. Setiap kali dia menatapnya, matanya dipenuhi kelembutan dan sedikit kesedihan. Setelah melakukan perawatan pada tubuh Limuan dengan energi spiritual dan melihat dia tertidur, Wang Li menghela nafas dan berjalan keluar dari ruangan batu. Saat ini, di luar sudah malam. Lu Fei dan Tian Yan berkultivasi di luar dan berdiri ketika melihat Wang Ling. Wang Ling berkata, "Berapa lama kalian berdua terjebak di tahap akhir jiwa yang baru lahir?" Lu Fei dan Tian Yan sangat senang mendengar ini setelah beberapa bulan menunggu jawaban ini. Lu Fei berkata dengan ekspresi gembira telah terjebak di tahap akhir selama 143 tahun. Tian Yan sudah 172 tahun. Mata Wang Ling menyala saat tatapannya memindai mereka berdua. Dia berkata, "Kalian berdua telah menempuh jalan yang salah." Tian Yan dan Lu Fei terkejut mendengarnya, karena negara Chu tidak memiliki kultivator formasi jiwa. Tian Yan berkata telah bertemu dan bertanya pada seorang utusan, tapi dia tidak memberikan jawaban. Mereka juga menyadari pelatihan tertutup itu sia-sia, sampai pada kesimpulan mereka harus bergantung pada pemahaman diri sendiri. Wang Lim berkata setiap kultivator formasi jiwa harus memiliki pemahamannya sendiri dan perlu sedikit emosi untuk menggerakkan pemikiran itu. Energi spiritual di tubuh kalian berdua terlalu berantakan, dan area 50 km dari pagoda ini adalah tempat terbaik untuk kalian berdua latih. Pergilah 50 km dari situ. Ketika kalian dapat mencapai 1500 meter dari pagoda menggunakan kultivasi kalian sendiri, kembalilah ke sini. Keduanya terkejut, tetapi mereka tampaknya mengerti sesuatu. Satu pergi ke timur dan yang lainnya pergi ke selatan. Keduanya duduk 50 km jauhnya dan mulai memahami apa yang baru saja dikatakan Wang Ling. Setelah mereka berdua pergi, domain Zhao Yi muncul kembali dan menutupi sekitar 50 km di sekitarnya. Waktu cepat berlalu. Pada hari ini, Wang Ling sedang melakukan perawatan tubuh Limuan. Limuan menyeka keringat di dahi Wang Ling dan berbisik, "Aku bisa mengatakan bahwa tubuhku tidak lagi dapat melanjutkannya. Tidak apa-apa." Wang Ling menggelengkan kepalanya. Dia hanya perlu melakukan perawatan pada tubuh Limuan sekali dalam sebulan lalu. Tetapi sekarang dia harus melakukannya 3 kali dalam 2 hari. Ini berarti bahwa tubuh Limuan terus memburuk. Wang Ling dengan sungguh-sungguh berkata, "Kamu tidak akan mati."
Limuan dengan lembut mengangguk dan tersenyum indah. Wang Ling tersenyum dan mengeluarkan beberapa botol giok dan memberikannya. Limuan tersenyum, dia sangat terkejut melihat resep pil obat tingkat 5. Limuan menatap Wang Ling dengan matanya yang indah dan tersenyum. Aku ingin bertanya mengapa penampilanmu berubah lagi, juga bagaimana kamu menjadi Zheng Niu. Wang Ling memberitahu Limuan secara rinci apa yang terjadi padanya dalam 1100 tahun terakhir. Ini membuat mata Limuan tidak menyangka dan khawatir jika Red Butterfly mengetahui identitasnya dan datang ke sini. Wang Ling tetap tenang, dia tidak perlu khawatir karena dalam beberapa tahun akan mencapai tahap menengah formasi jiwa dan 70% dapat mengalahkan Red Butterfly saat itu. Limuan tiba-tiba berkata, apakah kamu masih ingat gua di Laut Setan? Wang Ling, aku ingin melihatnya. Aku juga ingin melihat negara api. Baiklah, Paviliun Pemurnian Harta Karun akan melelang resep pil peringkat 6 segera. Aku akan pergi dan membelinya untukmu. Limuan mengungkapkan senyum bahagia mendengar ini. Melihat senyum Limuan, hati Wang Ling kembali sakit sekali lagi dan berkata, aku tidak akan membiarkanmu mati. Aku tidak akan membiarkan itu terjadi. Pada malam hari, setelah Limuan tidur, Wang Ling pergi keluar dan menatap bulan dengan sedih. Tubuh Limuan menjadi sedikit lebih baik dengan bantuan energi spiritual. Tetapi siklus surga bukanlah sesuatu yang dapat diubah. Aura mematikan pada diri Limuan bahkan lebih tebal dari sebelumnya. Dengan tekad yang kuat, Wang Ling harus mendapatkan resep pil tingkat 6 agar Limuan pulih dan mencapai tahap jiwa yang baru lahir. Wang Ling mengeluarkan kata guntur yang saat ini terluka dan lemah. Dia mengeluarkan pil obat yang diberikan dari Ouyang Zi khusus untuk Limuan, tapi tidak memiliki efek apapun. Wang Ling memasukkan pil obat ke dalam mulut kata guntur dibarengi energi spiritual. Selang beberapa waktu, kata guntur menjadi sehat dan memasukkannya kembali ke dalam gelang perangkat binatang. Setelah itu, Wang Ling mengeluarkan pedang yang didapatkan dari murid sakti pedang dahulu untuk dipelajari. Selain itu, Wang Ling juga menempatkan 145 batasan pada bendera larangan. 3 hari kemudian, Wang Ling dan Limuan meninggalkan lembah. Tian Yan dan Lu Fei mengikuti mereka. Wang Ling tidak mengambil pagoda tetapi meninggalkannya di sana karena tidak ada yang bisa mengambilnya. Di tepi Chu, Wang Ling membuka formasi teleportasi kuno dan menghilang bersama Limuan, Lu Fei, dan Tian Yan. Kelompok Wang Ling akhirnya muncul di Laut Setan. Limuan mengajak Wang Ling melihat formasi pertempuran naga dan ingin tahu berapa banyak orang dari masa itu yang masih hidup. Sayangnya saat mereka sampai di sakte pertarungan jahat di dekat kota Nandao, mereka melihat patung raksasa naga yang kepalanya telah terbelah 2 oleh seseorang. Secara keseluruhan terlihat seperti reruntuhan. Wang Ling menemukan bahwa sakte pertarungan jahat telah musnah dan diisi dengan beberapa binatang iblis berperingkat rendah. Limuan berkata ingin pergi ke gua yang dulu mereka tinggali. Wang Ling tersenyum dan merangkul pinggang Limuan. Keduanya menghilang dalam sinar cahaya. Lu Fei dan Tian Yan dengan cepat menyebarkan indera ilahi mereka untuk mengikuti. Tidak lama kemudian, Wang Ling dan Limuan tiba di tempat gua itu berada. Namun Limuan melihat gunung dan gua itu menghilang. Ini membuat Limuan sedih dan aura kematian di tubuhnya menjadi lebih kuat karena kenangan memudar seiring waktu. Limuan berkata tidak akan pergi ke negara api dan pulang setelah membeli resep pil. Wang Ling berkata kalau gua itu tidak menghilang. Dia melambaikan tangannya dan sebuah kekuatan besar menyebar. Raungan menggelegar bergema di langit dan tanah tiba-tiba terbuka. Dalam sekejap mata, sebuah gunung muncul ke permukaan dan terlihat sama seperti yang mereka tinggali dulu. Semua orang dalam jarak 10.000 km merasakan getaran ini. Kewaspadaan muncul di setiap kultivator.
beberapa kultivator kuat terbang menuju pusat goncangan. Namun mereka tidak berani mendekat dan hanya melihat dalam ketakutan. Wang Ling menunjuk ke gunung dan sebuah gua tiba-tiba muncul di tengahnya. Wan gua itu tidak hilang. Wang Ling menatap Lim Wan. Lim Wan menatap gua sembari tersenyum, membuat aura kematian di tubuhnya melemah. Di dalam gua, Lim Wan seperti gadis kecil yang bahagia melihat ke sana ke sini. Dia berbicara tentang Wang Ling di masa lalu. Saat itu, Lim Wan menunggu 3 tahun dan tidak berharap Wang Ling dikejar-kejar oleh sekelompok orang. Juga saat dia membawa seekor naga, Lim Wan penasaran bagaimana dia bisa mendapatkannya. Setelah tinggal di gua selama 3 hari, Lim Wan dengan enggan pergi. Wang Ling membawa Lim Wan dan mereka terbang menuju kota pemberontakan iblis. Perjalanan ke Laut Setan ini membuat Wang Ling bahagia karena aura kematian Lim Wan telah menurun. Setelah itu mereka sampai di sebuah penginapan untuk mereka berempat. Wang Ling memerintahkan Tian Yan untuk pergi ke pavilion pemurnian harta karun. Dan dia kembali dengan membawa undangan pelelangan yang akan dilaksanakan 7 hari lagi. Wang Ling dan Lim Wan menjelajahi kota pemberontakan iblis selama 7 hari ini. Lim Wan merasa sangat bahagia dalam beberapa hari itu. Setelah 7 hari, lelang yang diadakan setiap 10 tahun dimulai. Di dalam pagoda 3 lantai terbesar di kota pemberontakan iblis, banyak kultivator duduk di lantai pertama. Pria parubaya yang menjual resep pil pada Wang Ling sedang berbincang-bincang dengan teman-temannya. Tapi saat kelompok Wang Ling muncul, dia langsung menyambut mereka dengan hormat dan ramah mengajak kelompok Wang Ling ke lantai 3. Semua orang terkejut melihat pemandangan ini. Pria parubaya tidak pernah berbicara seperti ini kepada siapapun. Semua orang lebih terkejut lagi ketika mereka memeriksa Wang Ling terlihat seperti manusia tanpa energi spiritual. Di bawah bimbingan pria parubaya itu, kelompok Wang Ling naik ke lantai 3 yang sangat mewah. Setelah mengantarkan mereka, pria parubaya buru-buru pergi dengan keringat dingin. Banyak orang ingin mencari tahu tentang informasi Wang Ling padanya, tapi pria parubaya tetap tutup mulut. Sementara Wang Ling dan Lim Wan berbincang-bincang di dalam kamar, Lu Fei dan Tian Yan duduk bersila di pintu depan. Keduanya berkultivasi. Pada titik tertentu, Wang Ling memberi mereka berdua beberapa petunjuk dan menginspirasi mereka untuk berkultivasi lebih antusias. Mereka telah berkultivasi hampir sepanjang waktu di sini. Menurut Wang Ling, hanya setelah memilah semua kekacauan di dalam energi spiritual, mereka dapat mulai memahami tahap formasi jiwa. Singkat cerita, pelelangan resep pil tingkat 6 dimulai. Pada akhirnya jatuh ke tangan seorang gadis cantik bernama Zhao Yanhong dengan harga 30.000 kristal berkualitas tinggi. Dia juga dikawal seorang lelaki tua di tingkat awal formasi jiwa, tapi belum stabil tingkat kultivasinya. Faktanya Zhao Yanhong hanya ingin memancing Wang Ling. Setelah mereka berdua pergi dari pavilion pemurnian harta karun, Wang Ling mengikuti mereka sesuai rencananya. Kemudian Wang Ling menembakkan energi spiritual ke arah Pak Tua yang mengawal Zhao Yanhong. Pak Tua itu mengeluarkan harta payung untuk memblokirnya. Namun saat bertabrakan, dia terlempar dan terluka. Dalam ketakutan, Zhao Yanhong secara sukarela memberikan kotak berisikan resep pil tingkat 6. Wang Ling langsung menyalin resep pil tersebut, lalu bertanya apa yang diinginkannya. Dengan tingkat kultivasi Zhao Yanhong yang rendah, dia meminta bantuan Wang Ling agar ikut ke 9 lembah terpencil hantu dan mengambil jenazah ayahnya. Sayangnya Wang Ling menolak karena tidak mempunyai waktu. Wang Ling pergi setelah memberikan resep pil kembali dan 20.000 kristal berkualitas tinggi.